Hello, welcome to my video presentation. Shalom, perkenalkan saya Yutri Mila Muada, Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas F. Pada video saat ini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan iman atau teori perkembangan kepercayaan oleh James W. Fowler. Materi ini saya bahas untuk memenuhi tugas mata kuliah pembimbing PAK dengan dosen pengampu Mner Davis Pinontoan, MPD. James Fowler adalah seorang profesor Human Development Theories dan Direktur Pusat Etika dalam Kebijakan Publik dan Profesi di Universitas Emory di Atlanta, Georgia. Fowler memiliki karir sebagai pendidikan agama. Beliau lahir di North Carolina, Amerika Serikat pada tanggal 12 Oktober 1940. Ia adalah seorang ahli di bidang agama, psikologi, dan etika. Ia juga ahli dalam kehidupan publik dan penulis beberapa buku. Istrinya adalah Lurline, seorang direktur pendidikan Kristen di University Trail Theological Seminary, Madison, New Jersey. Fowler mengembangkan Faith Development Theory. Teori ini lebih menjurus pada psikologi agama, namun pendekatan ini membantu kita memahami tahapan perkembangan kepercayaan individu. Beragama bagi Fowler adalah bagian dari proses mencari makna. Sebab itu, menurutnya, manusia adalah pemberi arti. Manusia adalah subjek yang bermakna dan memberi makna pada sesuatu atau pada iman dan kepercayaan. Tahap perkembangan kepercayaan James Fowler yaitu dari tahap 0 hingga tahap yang ke-6. 1. Kepercayaan elementer awal, yakni tahap 0 yang terjadi pada usia 0 sampai 3 tahun. Tahapan ini disebut sebagai tahapan primal. Benih iman terbentuk oleh rasa percaya anak kepada orang yang mengasuhnya dan rasa aman yang dialami di tengah lingkungannya. 2. Kepercayaan intuitif proyektif, yakni tahap pertama yang terjadi pada usia 3 sampai 7 tahun. Dunia pengalaman sudah mulai disusun oleh pengalaman indrawi dan kesan-kesan emosional yang kuat, namun diangkat ke dalam imajinasi. Pada tahap ini, anak membayangkan bahwa Tuhan sebagai tokoh yang dikagumi. 3. Kepercayaan mitis harfiah, yakni tahap kedua yang terjadi pada usia 7 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, yang paling berperan dalam perkembangan iman anak adalah kelompok institusi kemasyarakatan yang paling dekat dengannya, misalnya kelompok pembinaan agama, sekolah yang berfungsi sebagai sumber pengajaran iman. 4. Kepercayaan sintetis konfesional, yakni tahap ketiga yang terjadi pada usia 12 sampai 20 tahun. Pada tahap ini muncul kemampuan kognitif baru, yaitu operasi-operasi formal. Pada tahap ini sudah ada kemampuan menyusun gambaran percaya termasuk kepada Tuhan. 5. Kepercayaan individuatif reflektif, yakni tahap keempat yang terjadi pada usia 20 sampai 35 tahun. Tahap ini ditandai dengan adanya refleksi kritis atas semua pendapat, keyakinan, dan nilai lama. Saat itulah manusia tidak semata-mata bergantung pada orang lain, tetapi sadar akan tanggung jawab dan komitmen. Perubahan utama pada tahap ini yaitu individuasi dan refleksi kritis. 6. Kepercayaan eksistensial konjungtif, yakni tahap kelima yang terjadi pada usia 35 sampai 45 tahun. Tahap ini ditandai dengan suatu keterbukaan dan perhatian baru terhadap adanya polaritas, ketegangan, paradoks, dan ambiguitas dalam hidupnya. 7. Kepercayaan eksistensial yang universalitas, yakni tahap 6 yang terjadi pada usia 45 tahun ke atas. Pada tahap ini, gaya hidup langsung berakar kesatuan dengan Tuhan, yaitu pusat nilai, kekuasaan, dan keterlibatan yang terdalam. Ada rasa keutuhan dan keinginan untuk bertindak apa yang baik bagi semua orang. Perkembangan iman individu biasanya berlangsung dalam konteks atau ruang lingkup yang diwarnai oleh teladan tokoh-tokoh identifikasi, suasana, pengajaran, dan komunikasi. Dalam kehidupan, tahapan-tahapan perkembangan iman tersebut perlu diperhatikan dalam melakukan pendidikan agama, setidaknya bagi diri sendiri. Hal itu akan mempermudah untuk kita memahami perkembangan iman yang terjadi dalam diri sendiri, dan apabila terjadi hambatan atau tantangan dalam tahap-tahap tersebut, kita akan mampu mengatasinya, walaupun bisa saja dengan bantuan orang lain.
Itulah tahap-tahap perkembangan kepercayaan oleh James Fowler. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa.